Kertas yang mahal, yang punya uang adalah orang Eropa dan Amerika. Ini termasuk kertas yang mahal. Kenapa? Karena lintar tintanya tidak luntur. Apa yang terjadi ketika kertas tidak ada? Mereka menulis Quran di pelepah korma, di tulang onta. Lalu kemudian kapan Al-Quran baru ditulis di atas kertas? Ketika 70 penghafal Quran meninggal dunia memerangi seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Nama kampungnya Yamamah, nama orangnya Musailamah, nama kampungnya Yamamah. Karena mikrofonnya kurang jelas, jamaah pulang ke rumah cerita nama nabi palsunya Yamamah, nama kampungnya Musailamah. Yang cerita serius, yang dengar ngangguk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan, wahai khalifata Rasulillah, ini 70 penghafal Quran sudah meninggal dunia. Aku khawatir kalau penghafal Quran ini meninggal, Quran akan hilang. Kalau begitu kita mesti membukukan Al-Quran. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku takut membukukan Al-Quran karena Nabi tidak pernah melakukannya, Nabi tidak pernah memerintahkannya. Sampai Allah melembutkan hati Abu Bakar Siddiq, akhirnya dia tertuju karena khawatir Quran akan hilang. Maka disusunlah tim penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Sayyidina Zaid bin Sabit sebagai sekretaris, Ubay bin Ka'ab salah seorang imam pada masa sholat tarawih yang dibuat oleh Umar ibn al-Khattab. Anak-anak muda yang gagah perkasa. Siapa Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit adalah penterjemah Rasulullah yang berkata, ta'allamtuha wa hadaqtuha. Saya mempelajari bahasa Yahudi selama nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Sabit cerdas. Ketika Nabi hidup dia penterjemah. Umurnya lebih kurang 15 tahun. Anak umur 15 tahun sekarang kelas 1 SMA tidak masuk kelas karena online. Kecuali di pondok pesantren, dia tetap belajar full sampai hari ini. Banyak yang nanya ke saya, kenapa orang di pesantren tetap belajar Pak Ustadz? Karena COVID tidak mau masuk pesantren. Tapi bukan berarti anak yang tidak pesantren berarti COVID. Kenapa mereka tidak mau masuk pesantren Pak Ustadz? Karena takut disuruh menghafal Alfiyah Ibnu Malik beserta syarahnya, syarah Ibnu Aqil. Pintu untuk masuk ke kitab-kitab kuning ini adalah bahasa. Diawali dari yang paling kecil, disusun ulama dari ujung dunia, tempat tenggelamnya matahari. Orang Arab menyebutnya Maghrib karena tempat tenggelam matahari. Sebelum Christopher Columbus menemukan benua Amerika, orang menganggap itulah tepian dunia. Negeri itu disebut dengan Maghribi, sekarang disebut dengan Maroko. Saya belajar di Maroko 2 tahun. Lalu kemudian setelah pulang ditanya, Ustaz dulu kuliah di mana? Maroko. Dekat dengan Merauke Pak Ustaz. Salah seorang ulama besar bernama Imam Al-Ajurrumiyah menuliskan dengan tinta emas syair-syair mutun nazam supaya mudah dihafal. Setelah itu kemudian dilanjutkanlah anak-anak belajar Al-Kawakibud Durriyah, mereka belajar Imriti, mereka belajar Alfiyah, dibacakan syarahnya, akhirnya mereka pun bisa membaca kitab. Enaknya anak SMP sekarang datang, kamu di mana? Pesantren, kampungan. Anak pesantrennya sabar, dia nanya dengan lembut, kamu di mana? Sekolah umum, belajar agama sekali semua. Pelajaran intinya apa? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Wow, amazing. Kamu di pesantren pelajarannya apa? Catat baik-baik ya. Ya, nahwu, shoroh, balaghah, ma'ani, mantiq, bayan, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tajwid, arud qawafi, tafsir, ulumul Quran.
pesantren ini berat guys, biar aku aja. Banyak orang salah sangka, anaknya nggak lulus SMP negeri, nggak lulus SMP plus, nggak lulus SMP swasta karena mahal. Ya udahlah, masuk pesantren aja. Belum masuk pesantren aja udah error. Ditambah pelajaran yang begitu banyak. Cari anakmu yang paling jenius, cari anakmu yang paling pintar, cari anakmu yang paling tajam otaknya, masukkan dia ke pesantren, tamat pesantren, dia akan menjadi Imam Al-Bukhari, dia akan menjadi Imam Al-Syafi'i, dia akan menjadi Imam Al-Ash'ari, dia akan menjadi Imam As-Suyuti. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Lau wajadtu aksara min dzalika la hafiztuha. Kalau aku dapat lebih dari itu, aku akan hafal juga. Banyak orang sekarang begitu enaknya ngomong, Imam Syafi'i manusia, saya manusia. Imam Syafi'i makan, saya makan. Imam Syafi'i nikah, saya lebih banyak. Imam Syafi'i itu tidur, saya juga tidur. Kalau Imam Syafi'i boleh baca Quran mengeluarkan hukum, saya juga bisa baca Quran dan mengeluarkan hukum. Orang yang begini jangan dimarahi, cuman tanya aja lembut-lembut sambil berbisik. Imam Syafi'i kalau dia pulang dari masjid ke rumah, dia ambil kapas, dia sumbat telinganya. Sampai ke rumah orang nanya, kenapa disumbat? Karena kalau aku buka, semua yang aku dengar dari rumah sampai ke masjid, aku hafal. Oh, saya nggak percaya Pak Ustadz, kalimat Ustadz terlalu mengada-ada. Mana ada manusia yang secerdas itu? Cari aja di YouTube, www.youtube.com. Buat di situ kelas IQ tertinggi internasional, akan dites manusia tercerdas di dunia di zaman sekarang. AAQ, Q7, BB, QQ, CCCC, bisa dia ulang kembali. Orang yang seperti itulah yang cerdas, yang membaca Al-Quran, yang menghafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan karena tidak bisa lalu dikatakan tidak ada. Tapi bukan berarti karena anak kita tidak secerdas itu lalu besok rame-rame narik anaknya dari pesantren. Anak-anak yang sudah berada di pesantren, belajar kitab kuning, banggalah menjadi anak pesantren. Bangga atau tidak bangga? Mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Tapi saya mau jadi polisi Pak Ustaz. Emang saya nanti kalau pesantren punya ijazah? Loh, anak pesantren baca kitab, tapi mereka juga punya ijazah formal. Tapi setelah selesai sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, mereka nggak pulang kampung. Pas ditanya, nggak pulang? Enggak. Kenapa? Kitabnya belum khatam. Lebih sayang kitab daripada ijazah formal. Ijazah formal bisa didapatkan dengan paket A, paket B, paket C. Tapi dibaca kitab, dia mesti dibaca berulang-ulang, didengarkan, ngantuk dikit salah baca. Kitabnya bagus, tapi karena bahasa Arab ini begitu banyak, tulisannya mirip, cara bacanya beda. Al-Jannah, Al-Habbah, Al-Junnah, Al-Jinnah, itu tulisannya sama semua. Makanya jangan baca kitab yang sudah digigit rayap. Obat dari kitab. Tulis sebetulnya kitab itu tulisannya Habbatun Sauda. Tapi karena digigit rayap tulisannya Hayatun Sauda. Ular hitam dia tangkap. Emang nggak sakit, mati langsung. Kalau ada dokter-dokter spesialis, ujian akhirnya sebelum buka praktek, dia mesti bisa bahasa Latin. Kenapa? Karena buku-buku kedokteran diambil dari bahasa Latin, dari bahasa Yunani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya melihat 2 jilid di perpustakaan Darul Hadis Maroko, ditulis oleh Ibnu Sina. Tapi karena orang bule, orang barat susah baca Ibnu Sina, mereka baca Afeksi.
Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah itu mereka terjemahkan. Judul bukunya Al-Qanun Fittib. Al-Qanun, undang-undang Fittib kedokteran. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. The Canon of Medicine. Jadi anak-anak kita amat sangat bisa. Pak Ustadz, kami nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris perubahannya cuma berapa? Go, going, gone, when. Cuma 4. Tapi zahabna, itu baru fi'il madhi, belum fi'il mudhari'nya, belum lagi amarnya, belum lagi nahinya, belum lagi masdarnya, belum lagi isim fa'ilnya, belum lagi isim maf'ulnya. Jadi kalau ada orang mengeluh bahasa Inggris ini berat ya, karena kamu belum bahasa Arab, guys. Sekarang orang kalau belajar bahasa Arab dia katakan, oh bahasa Arab ketinggalan zaman. Apa tuh bahasa Arab? Bahasa Inggris hebat. Sekarang dipakai dunia global internasional. Kenapa dunia internasional pakai bahasa Inggris? Bukan karena bahasa Inggris hebat, karena negara di dunia paling banyak dijajah oleh. Mudah-mudahan selama ini nggak diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan sampai ke kedutaan Inggris, nggak masuk saya ke Inggris. Apa maksa? Apa maknanya? Maka bahasa Arab itu disebut dengan lughatul bad. Kenapa bahasa bad? Karena tidak ada huruf bad. Dalam bahasa Inggris ada huruf shin. Masa ada huruf shin dalam bahasa Inggris? Ada. Mana? Workshop, shopping center, sheriff. Ada. Ada dalam bahasa Inggris huruf fa. Ada. Health. How about your health? WHO itu singkatan dari World Health Organization. Tapi huruf wad, huruf ain, tidak ada dalam bahasa Inggris huruf ain. I love you. Tidak ada dalam bahasa Inggris qol-qolah. Tidak ada. Makanya kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia lengkap Purwadarminta. Satu jekal. Tapi kamus Ibnu Manzur Lisanul Arab, kamus bahasa Arab. Dulu ketika di pondok baru pakai kamus Munjid fil lughat wal a'lam, bangganya luar biasa. Dibawa ke masjid, sampai di masjid rupanya itu bantal. Begitu melihat perpustakaan besar, Tajul Arus, Al-Muhit, Lisanul Arab, Al-Qamus, ternyata kamus-kamus ini luar biasa. Untuk onta saja berapa? An-Naqah, Al-Ibil. Begitu banyak kata-katanya. Al-Jamal. Mohon maaf Pak Jamal. Tapi nama suami saya Jamal. Itu pakai alif. Al-Jamal. Dalam bahasa Inggris, mau panjang mau pendek nggak ada beda. What are you doing? Tapi dalam bahasa Arab berbeda panjangnya, berbeda intonasinya, berbeda maknanya. Suatu ketika saya pulang dari airport naik taksi. Lalu kemudian kawan saya nanya ke super taksi, ya sawa, inta arif tarik? Lah, ana la arif. Gara-gara alifnya dia pasang tarik, padahal yang betul mestinya dia tanya, inta arif tarik? Kamu tahu jalan enggak? Gara-gara alifnya dia pasang di tengah, akhirnya supirnya, inta arif tarik? Lah, ana mus arif tarik. Tarik nama orang. Beda panjang pendek. Aina tadhhabu ya akhi? Ilal matar. Matar hujan. Mestinya pakai alif. Ilal matar. Tapi tidak selamanya juga mesti ketat seperti baca tajwid. Kalau tanwin ketemu dengan waw, mesti idgham, dimasukkan ke dalam. Akhirnya dia baca. Begitu kita datang ke rumah dia, ahlau wa sahlan. Itu mana yang bahasa Arab. Kebetulan saya punya teman
Saya punya kawan, dulu waktu latihan bahasa Arab mau ke Mesir dia baca ahlau was. Sekarang sudah doktor. Nama nggak boleh disebut menjaga kode etik jurnalistik. Sejak saya ketemu sama dia, doktor jurusan bahasa Arab. Kalau ketemu sama dia, ahlau was. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum ke Mesir saya sempat 1 tahun di jurusan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Salah satu dosennya merupakan mahasiswa pertama Ma'had Khartum lil Lughatil Arabiyyah li ghairi nafiqina biha di Sudan. Kenapa Bapak ke sana, Pak? Karena di sana bahasa Arab. Gimana belajar waktu di sana, Pak? Saya sampai di sana, kata dia, belajar lagi mengucapkan huruf-huruf. Masa S2 belajar huruf lagi? Ternyata penyebutan huruf kita salah, kata dia. Terus saya penasaran, salahnya di mana? Kami di kelas dikasih kapas, 1 orang 1 kapas. Disuruh nyebut huruf fa. Semua disebut huruf fa. Pa. Siapa yang hurufnya keluar duluan, lalu kemudian kapasnya terbang, salah. Lalu saya tanya, yang benar gimana Ustaz? Kapasnya terbang duluan, hurufnya keluar dengan nada yang lembut. Sampai sehalus itu, sampai sedetail itu. Dari mulai makharijul hurufnya, sampai intonasinya, sampai idgham ikhfa gunnah qalqalah bila gunnahnya. Makanya kalau kita dengar qari membaca Al-Quran, di mana dia memainkan suara sehingga masuk irama bayati, soba, bayati, soba, sika, jaharka, ras. Ketika pada idgham, ketika pada gunnah, disitulah dia akan masukkan min qablikum. Berarti saya tahu bunyi itu tadi hanya untuk menyenangkan hati saya. Tidak boleh melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan irama-irama. Karena melantunkan, memasukkan irama ke dalam ayat Al-Quran adalah perbuatan yang terlarang. Oh gitu ya? Iya. Sekarang kita dengar Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu ada irama enggak? Ada. Gimana baca Al-Fatihah enggak pakai irama? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Siapa bilang enggak ada irama? Azan enggak boleh panjang-panjang. Loh, azan di Saudi Arabia. Oh, panjang. Azan nggak pakai irama gimana bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang muazzinnya Babin Kamtibmas. Mereka walaupun polisi, walaupun tentara, Babinsa nggak tinggal sholat berjamaah. Kalau azannya lembut, jamaahnya tidur. As-salatu khairum minan naum. Maka Pak Babinsa yang Babin Kamtibmas dia robah iramanya. As-salatu khairum minan naum. Langsung jamaah siap. Anak pesantren dengan ijazahnya dia bisa jadi dokter spesialis. Apalagi kalau dia hafal Quran dia bisa dapat beasiswa. Sekarang ada namanya Bintara Santri Angkatan Darat. Dia bisa jadi jenderal. Bintang 7 jangan sakit kepala. Cukup bintang 4 saja. Ketika dia punya kekuasaan dia akan menolong agama Allah. Tapi basicnya mestilah pesan. Saya diceritakan oleh sahabat saya, dulu kiai-kiai itu menjadi pasukan Hizbullah, menjadi pasukan pengusir tentara Jepang dan Belanda. Teriakan mereka adalah teriakan Allahu Akbar. Santri-santri dulu orang mengatakan hari kita mengusir Belanda adalah tanggal 10 November. Betul, tidak salah.
Tapi kenapa orang bersemangat, berjihad, tak takut mati 10 November? Karena sebelumnya ada resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November, pada saat itu ada perjuangan luar biasa. Ulama lah yang mengajarkan bahwa kalau kau mati, kau akan mati syahid. Sehingga mereka berjuang li'ila'i kalimatillah. Allahu Akbar. Maka Belanda lari pontang-panting, Jepang lari pontang-panting, tinggal sendalnya. Itu disebut dengan sendal Jepang. Dan pesantren Banyuanyar, betul, menjadi bukti sejarah salah satu rudal Belanda mendarat kemari dan mukjizat karomah. Kalau mukjizat itu Nabi, karomah untuk wali Allah tidak meledak, tidak meledak. Lalu apa yang terjadi? Lalu dibongkar, dibuang misinya, dibuang kabel-kabelnya. Sekarang untuk jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karamah yang diberikan Allah kepada para wali-wali Allah. Untuk apa? Menunjukkan bahwa dia ada. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah, hatta uhibbah, hadis sahih Muslim, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru biha, aku akan menjadi matanya, dengan matanya dia akan memandang. Bukan berarti dia menyatu dengan Allah, tapi kemudian pandangannya adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Apa maknanya? Anak kita yang di pesantren baca kitab bahasa Arab, ijazah dapat, selesai, fikihnya mantap, ngerti Quran, ngerti hadis, bisa lulus apapun. Yang paling diinginkan adalah barokah guru, barokah habaib, barokah kiai. Banyak orang berilmu tapi tidak ada barokahnya. Rezeki juga begitu, duitnya banyak tapi tidak ada barokahnya. Duit apa namanya? Duit hantu dimakan setan. Mudah-mudahan dengan majelis ilmu hidup kita jadi barokah. Anak-anak kita barokah menjadi soleh dan solehah. Istrinya barokah menjadi penyejuk mata, penenang jiwa. Saya Pak Ustadz kalau melihat istri itu senang sekali. Tapi kamu belum nikah, lihat istri orang Pak Ustadz. Mohon maaf ya. Masya Allah, barokah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bisa